Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini hari Kamis tanggal 22 Februari 2024. Kebetulan hari ini ada satu emiten lagi yang mengeluarkan laporan keuangan tahun 2023, laporan final ya. Perusahaan tambang namanya Indo Tambang Megahraya. Perusahaan ini menurut para investor termasuk saham yang bagus. Nah, tapi kalau kita coba cermati dulu, coba kita lihat bagaimana laporan keuangannya untuk tahun 2023 ini. Hasil rilis laporan keuangannya tadi kita dapatkan bahwa nilai buku perusahaan ini adalah 24.425 per lembar saham. Jadi satu sahamnya bernilai 24.425. Sementara harga sekarang ini saat dibahas ya, ini sekitar jam 12 itu tadi tercatat harganya 26.225. Nah, jadi untuk mengetahuinya bagaimana ini nilainya, harga sekarang itu dibagi dengan nilai bukunya. Jadi price to book value-nya adalah harga sekarang dibandingkan dengan nilai bukunya itu 0,7% lebih tinggi daripada nilai bukunya. Ya, kalau 0,7% ya, 7% itu ya kita anggap saja itu harga wajarnya. Berarti harga sekarang berdasarkan nilai bukunya itu sedang berada di harga wajar. Ya. Nah, bagaimana dengan nilai bukunya berdasarkan valuasi penghasilan? Kalau tadi berdasarkan valuasi modal atau ekuitasnya, nah sekarang berdasarkan penghasilan. Didapatkan bahwa IPS-nya untuk tahun 2023 tadi itu keuntungan per lembar saham itu Rp6.836 per lembar sahamnya. Jadi satu lembarnya itu ITMG mendapatkan keuntungan Rp6.836. Nah, kalau harga sekarang dibandingkan dengan IPS-nya itu berapa? Kita akan lihat dulu ya. Harga sekarang dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh selama setahun itu adalah 3,84 kali dari harga dari keuntungannya ya. Jadi PER-nya, price earning ratio-nya 3,84 kali ya. Ini nanti kita simpulkan ya. Sekarang kita cek apakah ini ada diskon atau tidak berdasarkan keuntungan per lembar sahamnya. Kita cek dulu. Harga wajarnya itu adalah
Ya, harga wajar dari ITMG itu kalau misalnya kita mau beli itu maksimal boleh ke 68.363. Harga sekarang 26.225. Berarti ini diskonnya sangat banyak ya. Coba kita hitungnya berapa diskonnya. 26.225 dibagi ini 38%, berarti ini diskonnya 62% ya. Diskonnya ini 62%. Berarti harga sekarang jauh di bawah dari harga wajarnya ya. Sangat di bawah. Baik. Harga wajarnya 68.000, maksimal boleh beli, tapi harga sekarang 26.000. Baik. Lanjut. Kita ke bahas dividen ya. ITMG itu membagikan dividen itu bervariasi. Tapi saya lihat untuk proyeksi ke depan diratakan itu sekitar 70% ya. Kita ratakan, kita proyeksikan, kita perkirakan itu nanti 70% dari keuntungan per lembar saham. Jadi kita hitung dulu 70% kita kalikan keuntungannya. Jadi nanti proyeksi kita bahwa ITMG ini akan membagikan dividen sebesar 4.785 ya. 4.785. Kalau kita cari dividen yieldnya ya, dividen yieldnya berapa persen ini ya, berapa persen dividen dari harga sekarang ya, tapi kita tidak tahu harga nanti, harga sekarang. Jadi ini sekitar 18% ya. 18% dari harga sekarang. Jadi kemungkinan dividen yieldnya itu sekitar 18% dari harga sekarang. Tapi kita ingat bahwa ITMG sudah membagikan dividen sebesar 2.660 rupiah ya. Nah, 2.660 rupiah. Kalau begitu berarti mungkin yang masih sisa dibagikan nanti untuk dividen finalnya itu sekitar 2.125 ya. Sekitar 2.125. Kemungkinan besarnya nanti, kemungkinan besar ya, 2.125 ya. Jadi masih ada, masih ya, tidak apa-apa, masih ada, masih banyak ya, masih banyak. Jadi hampir 20%. Sebuah keuntungan dividen itu hampir 20% itu termasuk luar biasa, dihitung luar biasa. Dan itu kebanyakan hanya dari sektor-sektor komoditas seperti tambang, itu yang sering besar-besar keuntungannya. Kayaknya dari tambang batubara saja yang besar-besar ya. Baik, kita lanjut. Jadi nanti kemungkinan dividennya sekitar 4.785 dikurangi dividen interim sudah 2.660. Jadi kemungkinan dividen finalnya itu sekitar 2.100-an ya. Tapi kita tunggu nanti hasil rapat umum pemegang sahamnya. Oke.
Lanjut, kita cek kemarin bahwa hutang berbunganya itu hanya 3% ya. Hutang berbunga yang dimiliki oleh ITMG ini sangat sedikit, yaitu hanya 3%. Dan tanggungan-tanggungan yang mungkin termasuk pinjaman persediaan dan lain-lain yang tidak dihitung sebagai hutang berbunga itu sekitar 22%. Ya, sangat kecil. Sangat kecil. Terakhir, kepemilikan saham di masyarakat non-warkat, ini maksudnya masyarakat yang membeli saham ITMG ini tetapi mereka bisa menjual belikannya di masyarakat itu sekitar 34,73%, ya, termasuk sedang, ya, sedang, tidak terlalu banyak juga tidak sangat sedikit, ya. Ini dalam batas normal. Jadi untuk saham Indo Tambang Raya ini dapat kita simpulkan sebagai berikut. 1, price to book value-nya itu kita anggap harganya harga wajar. Kenapa? Karena harganya disebut sekitar harga yang sama. Jadi price to book value-nya itu di harga yang wajar, valuasinya wajar, ya. Jadi kita anggap bahwa kalau price to book value-nya 1 sampai ke atas, itu kita asumsikan bahwa perusahaan ini bertumbuh, ya. Perusahaan ini bertumbuh. Kemudian kita cek lagi price to earning ratio-nya 3,8. Ini kalau kita kategorikan ini sangat-sangat murah, ya. Sangat murah. Artinya apa? Dibanding harga wajarnya, ini harganya sudah turun sampai 60-an%, ya. Ini sangat besar diskonnya, ya. Jadi kita anggap saja ini perusahaan ini kita anggap Mercy Harga Bajai, ya, dari segi valuasi, ya, dari segi valuasi. Kemudian juga kita lihat lagi dari segi dividen. Dividen sebesar 18%, proyeksinya, ya, proyeksi sebesar 18%. Ini sangat luar biasa. Perusahaan yang bisa menghasilkan dividen sebesar itu memang perusahaan tambang, ya. Jadi ini termasuk perusahaan yang kalau kita mau dividen investing ini sangat cocok, ya. Sangat cocok. Kenapa? Karena bisa kita gunakan untuk menambah lagi, masuk lagi dividen yang kita dapat untuk diinvestasikan lagi, atau kita berinvestasi ke saham lain yang valuasinya juga sama bagus, ya. Oke. Jadi hijau. Jadi di sini kesimpulannya, harganya sekarang harga sangat bawah, dividennya besar, kemudian ya, saham yang di masyarakat itu normal, sangat mendukung, walaupun secara perhitungan harga di pasar dunia itu harganya sangat turun. Dari harga batu bara itu dari 400 menjadi 100, itu berpengaruh terhadap revenue atau hasil keuntungan dari perusahaan-perusahaan tambang, tetapi secara valuasi mereka juga mengiring, ya. Mereka juga mengiring.
Kalau mereka yang beli dari bawah ya tetap saja untung. Baik, sekarang itu kesimpulan kita bahwa ITMG secara fundamental, secara perusahaan masih dan sangat layak untuk tetap kita hold atau kita pegang ya. Sekarang bagaimana kalau kita mau beli? Sekarang kita cek dari segi chartnya ya, dari segi chart untuk di harga hari ini. Oke, kita lihat itu harganya masih di seputar area di bawah ya. Untuk harga terbawahnya itu kemarin di sekitar 22 ribuan, kalau sekarang 26 ribuan ya. Kalau mau beli bisa saja, silakan dibeli. Saya dulu sudah beli tapi termasuk di harganya agak tinggi, 27.000, dan masih saya hold. Kenapa saya hold? Saya berpedoman bahwa dengan dividen yang hampir 20% ya, 5 tahun kita akan menghasilkan balik modal ya, tanpa perlu harus kita mengotak-atik. Jadi dividennya kita pindah ke saham lain yang mungkin kita anggap potensial juga ya. Saya sendiri seperti itu, saya tahan saja sehingga nanti pada titik akhir saham yang saya pegang di ITMG ini ya sudah, tinggal menjalankan modalnya sudah ditarik dari dividen tadi, begitu. Baik, ini disclaimer on, ini bukanlah sebuah perintah jual atau beli, ini hanya berupa analisa saja. Mau segala apapun tindakan yang dilakukan oleh investor-investor lain, silahkan Anda lakukan sendiri, dan keuntungan atau kerugian itu semua adalah resiko dari si investor. Ini hanyalah second opinion. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.